Karena proses penyelidikan itu sudah dimulai sejak Juni 2023. Oke. Nah, ya sejak Juni. Sebelum pemilu Anda mau ngapain itu? Oke. Baik. Dan DIK itu juga sudah dimulai sejak Juni 2023. Jadi sudah dimulai. Sehingga ketika kemudian sedang Jokowi berkuasa ya, Bang? Ya, itu soal Ada perdebatan yang menurut saya ilmiah, yang kemudian membatasi bahwa sesungguhnya kasus Tom Lembong ini persidangannya adalah sesat, political trial, karena tidak ditemukan mens rea atau niat jahat. Kalau tidak ditemukan mens rea atau niat jahat, namanya adalah peradilan sesat ketika itu kemudian dilanjutkan. Tapi ada juga berbeda. Prof. Gayus punya pendapat yang berbeda, silakan. Saya akan mencoba menjelaskan mengenai mens rea yang berlanjut kepada aktus reus. Niat jahat atau niat paling tidak. Perbandingan saya dengan dolus tadi, saya katakan kalau mens rea tidak ada sanksi hukumnya karena tidak ada niat, maka dolus itu berbanding mens rea bagaimana? Bagian. Dolus itu apa? Negligence. Dolus itu kesengajaan. Kesengajaan, oke. Kemudian tadi saya katakan dolus memang harus dihukum. Dia berencana, dia punya niat. Tetapi kalau culpa itu kan tidak tahu apa-apa, dia nggak ada niat juga, tahu dihukum. Culpa itu tidak sengaja. Tidak tahu, tidak sengaja. Reckless ya. Ya, Oke. tahu dihukum. Ini nggak ada niat juga dia. Dia naik mobil tidak berencana membunuh orang, Nabrak orang meninggal. Ya kan nggak punya niat. Oke. Tetapi Dihukum. Dihukum. Tidak sengaja. Tidak ada niat jahat. Tidak ada. Oke. Kalau dia ada dihukum. Oke. Tapi tidak ada pun dihukum. Bang Iman, saya cuma mengingatkan tadi saya sudah menjelaskan apa itu niat jahat, bukan konteks agama. Niat jahat itu cara membuktikan apakah ada purposely dengan sengaja. Kalau tadi sebenarnya kita bicara knowingly, dia tahu bahwa tindakan dia ini kalau dia lanjutkan itu akan merugikan keuangan negara, timbul aktus reusnya, tindakan jahatnya. Ada yang namanya reckless, lalai, ya, gegabah. Gitu ya. Ada negligent, lalai. Sebentar, ini menarik. Ini menarik. Satu, ini bahasa Inggris. Dolus culpa, pendekatan Belanda Jerman. Itu doang. Enggak, sebentar, tapi menarik. Ini kalau kita bicara yang lebih ringan, lebih gampang untuk dicerna. Orang nyetir mobil, tidak ada niat, nabrak orang kemudian meninggal. Dihukum. Itu lalai. Masuknya culpa tadi. Jadi lalai itu Bang Aiman, karena kecerobohan. Ya, dia harusnya bertindak hati-hati, tapi dia tidak hati-hati. Gak punya niat. Apa yang mau ketawa? Ya, tidak ada niat. Sudahlah Prof, sama-sama belajar aja lah kita Prof. Pak Puji mau tambahkan? Ya, saya di awal dan di ujung saja. Jadi di awal kasus ini kita sudah menyampaikan, kita diskusi dengan, kita sampaikan beberapa masukan, beberapa input yang masuk komisi kejaksaan, itu kita sampaikan ke baik yang pro maupun yang kontra. Ya. Jadi yang kontra juga ada, yang pro juga ada. Kita sampaikan khususnya yang kontra, termasuk soal kriminalisasi, politisasi, segala macam. Kita fokus di tidak ada niat jahat. Ini saya perlu sampaikan dulu, nanti daripada nanti tidak perlu saya disclaimer, orang kemudian, loh kok ini tugasnya ngapain gitu kan. Oke. Ya, ini kan harus tengah-tengah, komisi kejaksaan harus tengah-tengah tetap. Ya, ini meskipun nuraninya pasti kan ada. Ya, nuraninya ke kejaksaan nggak? Ya, ini kita sampaikan dulu. Jadi terus dari kita sampaikan ini soal politisasi segala macam. Oh, ini murni hukum. Karena apa? Karena proses penyelidikan itu sudah dimulai sejak Juni 2023. Oke. Nah, ya sejak Juni. Sebelum pemilu Anda mau ngapain itu? Oke. Baik. Dan DIK itu juga sudah dimulai sejak Juni 2023. Jadi sudah dimulai. Sehingga ketika kemudian sedang Jokowi berkuasa ya, Bang? Ya, itu soal cuman ngasih tahu 2023 itu Pak. Ya. Ini 2023 khusus Tom Lembong. Kau benci sekali sama Pak Jokowi itu ada apa sih Pak? Ya. Saya tuh salah satu orang yang selalu memanggil beliau Emang Presiden Jokowi itu melukai hati kau kenapa sih? Enggak. Saya lebih sayang Jokowi dibanding Abang. Ya. Terus makanya kemudian sejak awal case ini kita sampaikan, kalau kemudian termasuk ketika kemudian Pak Tom Lembong itu ditetapkan sebagai tersangka, kita sampaikan menteri yang lain tolong dipanggil juga kan. Oke. Nah, yang sudah kemudian terperiksa kan Rahmat Gobel, terus dari hasil penyelidikan kan juga sudah dari Enggar juga sudah ada hasil penyelidikan, sehingga
ini dalam informasi yang kemudian kita terima, termasuk kemudian ketakutan soal politisasi, kriminalisasi segala macam itu, jawaban dari kejaksaan clear bahwa ini murni penegakan hukum. Bahwa kenapa kemudian Tom Lembong dulu barriernya ini begitu banyak. Hambatannya. Iya. Apa namanya? Termasuk kemudian. Ya, ini begitu banyak. Ketika kemudian diusut semuanya, mungkin harapan kita juga sama. Ketika diusut semuanya, maka ini akan clear bahwa ini tidak ada kriminalisasi, tidak ada politisasi segala macam. Tapi ketika diusut semuanya, justru resiko ini yang kemudian dihitung oleh kejaksaan justru semakin besar. Maksudnya? Ya, semuanya itu kan tokoh politik, punya pendukung. Kalau Tom Lembong nggak ada resikonya atau gimana? Ya resikonya ada, tetapi dalam kemudian hitungan itu yang harus diambil karena yang pertama melakukan itu adalah di tahun 2015. Saya orang awam hukum, tapi berikan pendapat kepada saya, berikan pemahaman kepada saya bahwa ketika bicara proses hukum maka harus menghitung resiko politik. Ya, makanya diurutkan. Ya, itu kan bagian dari strategi penyidikan, Pak. Bagian dari strategi. Ini hal yang baru menurut saya. Ya, strategi penyidikan itu kan dilakukan, bukan hal baru menurut saya. Jadi ya itu bagian dari strategi penyidikan, maka kemudian dilakukan. Satu, kedua adalah kenapa Tom Lembong dulu, Rahmat Gobel dulu sebenarnya. Tapi dalam Rahmat Gobel itu kita bernegara ini kan begini, Bang Aiman. Kita bernegara ini bahwa betul bahwa ada kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh menteri untuk mensejahterakan rakyat segala macam tujuan-tujuan mulia itu. Ya, Tapi kan ada dasar aturannya. Jadi tidak bisa kemudian mensejahterakan orang lain atau siapapun dengan melabrak aturan. Nah, inilah yang kemudian kita pertanyaannya belum terjawab. Jadi gini, kalau seandainya kita bicara ada 6 menteri perdagangan, yang pertama Rahmat Gobel, yang kedua baru Tom Lembong. Tom Lembong. Kenapa yang nomor 2? Kenapa enggak yang pertama dulu yang Rahmat Gobel atau yang terakhir misalnya? Jadi Rahmat Gobel tidak ditemukan. Jadi ketika Rahmat Gobel itu ketika melakukan importasi, dia sesuai dengan aturan. Jadi ada Permendak nomor 527 segala macam itu dia sesuai. Sehingga kemudian tidak ditemukan itu. Nah, baru kemudian Tom Lembong ditemukanlah itu. Bahwa ada pelanggaran terhadap Permendak, lalu kemudian itu diusut. Setelah Tom Lembong, impornya masih makin tinggi. Nah, kita tunggu dan dalam komentar saya yang terakhir, setelah putusan itu kita minta tolong dong menteri yang setelahnya, yang kan itu masuknya jelas bahwa tidak ada rakortas, terus kemudian tidak ada petunjuk dari Kementerian Perindustrian. Itu setidaknya 2 ini. Kalau kemudian menteri-menteri berikutnya itu tidak ada, itu bisa itu masuk. Dan kita hari ini juga akan melihat nantinya pada proses-proses berikutnya, ketika misalnya nanti kejaksaan kita desak untuk kemudian bisa memeriksa dan mentersangkakan misalnya menteri setelah itu, karena kan kalau kita lihat dalam dakwaan itu, saya baca dalam dakwaan itu 578, 515 itu kan TL. Kan ada 28 PI, penunjukan impor. Penunjukan impor yang 28 itu, yang 21 dilakukan oleh TL, yang 7 dilakukan oleh EL. Ini inisial ya? Ya, oleh EL. Nah, yang 7 ini kan tinggal ditelusuri saja. Pertanyaan saya itu satu. Nah, jadi di Rahmat Gobel tidak ditemukan, di setelahnya Tom Lembong ditemukan. Setelah Tom Lembong itu kemudian lebih tinggi, maka masih dalam proses. Anda mengatakan dalam proses. Makanya yang kedua, pertanyaan saya adalah dari sisi mens rea yang tadi dikatakan seharusnya tidak ada pidana. Apa Anda punya pendapat berbeda? Sebelum soal kita mendiskusikan mens rea dulu. Nah, sebelum kita mendiskusikan mens rea, ini menarik kenapa? Karena kan soal politik. Saya juga ingin menunggu ketika kemudian misalnya nanti kejaksaan pada waktu-waktu berikutnya ketika EL ditetapkan tersangka, apakah seheboh ini? Apakah seramai ini misalnya? Nah, ini yang akan kita tunggu juga. Apakah kemudian ketika EL dinyatakan pengadilan adalah pengadilan itu memutuskan bersalah, akan juga disebut sebagai pengadilan sesat? Nah, ini juga akan kita tunggu. Baik. Pak Ugro mungkin ada pendapat soal mens rea tadi, kalau memang kita bisa bahas soal itu dulu. Iya, terima kasih. Jadi kalau saya ikut bergabung dalam mens rea ini kan sudah diartikan secara luas oleh hakim, dinyatakan tidak ada. Jadi kalau kita debat ada dulus ada culpa, ya kita mundur lagi di belakang hakim, berarti itu aja. Jadi saya hanya melihat di sini, sejak pertama Tom Lembong ini ditahan, kemudian Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung menyatakan tidak perlu ada aliran dana. Saya katakan, ini belajar hukum dari mana? Karena membaca pasal 2 atau pasal 3 itu harus utuh. Tidak bisa dipotong-potong, tidak bisa dipenggal-penggal. Menguntungkan diri sendiri, korupsi. Menguntungkan orang lain, korupsi. Menguntungkan korporasi, korupsi. Menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara,
yang kemarin dengan dinyatakan oleh hakim Pak Tom Lembong sebagai unsur dalam pasal tersebut unsur alternatif. Loh, ini aneh. Jadi itu sama dikatakan jaksa penyidik waktu itu tidak perlu aliran dana dan itu dijawab oleh hakim waktu vonis itu pembacaan vonis tadi bahwa unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara itu adalah unsur alternatif. Kemudian yang kedua, ya, kenapa vonisnya 4 tahun 6 bulan? Itu matematiknya kelihatan. Gimana, Prof? Ya. Kenapa Pak Tom Lembong waktu jabat sebagai menteri, waktu kejadian, tempat kejadian ada pada saat beliau menjabat seorang menteri. Seharusnya pasal 3 yang diterapkan. Tapi karena pasal 2 menyebutkan paling singkat 4 tahun, diambil pasal 2. Seharusnya Pak Tom Lembong adalah pasal 3. Paling singkat 1 tahun. Jadi ini hitungan matematik tepat ini, dinaikkan sedikit 6 bulan. Itu analisa saya seperti itu. Kenapa dikejarnya 4 tahun? Kan ya. Kalau dari Pak Ugro kesannya mengejar 4 tahun. Ya bisa ditahan 4 tahun lebih di situ kan tuntutannya 7 tahun. Karena di situ di pasal 2 paling singkat 4 tahun, paling lama 20. Kalau turunnya jadi 1 tahun akan janggal, maksudnya seperti itu? Ya kalau paling dituntut pasal 3 kan berarti paling singkat 1 tahun. Nah ini yang harusnya menjadi perhatian kita semua, ya kan? Jadi saya melihat kalau mau dipaksakan memang ini dipaksakan supaya jangan sampai lebih 5 tahun, tapi jangan sampai terlalu jauh kurang dari 5 tahun. Ya, tujuannya apa? Apa karena 2029 atau apa? Mungkin apa yang Pak Ugro sama dengan Mas Ferry tadi, saya katakan ini political trial seperti itu. Political trial? Iya, Pak Tom itu tidak menguntungkan diri sendiri. Kalau dikenakan pasal 55, ya kan, berarti ada penyertaan. Siapa yang bersama-sama Pak Tom? Nggak ada. Siapa yang menyertai Pak Tom? Nggak ada. Sidang tidak pidana korupsi itu harus tersangkanya lebih dari 1. Karena itu konspirasi crime, persekongkolan jahat di situ. Sangat aneh sidang tidak pidana korupsi hanya disidangkan 1 orang. Ya, apalagi tidak ada kickback. Susah membuktikan seperti itu untuk membuktikan itu tidak pidana korupsi. Hanya 1 orang. Kan banyak itu. Kan banyak. Ada direktur PPI juga, segala macam itu kan banyak. Itu harus disidangkan sama-sama, tidak bisa dipecah-pecah. Nggak harus Pak. Saya mengatakan seperti itu, ya mohon maaf. Waktu sejak awal saya koreksi Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung, ya tidak bisa dikatakan tidak perlu aliran dana dan saya di Surabaya ketemu mantan nanti jaksa. Bapak bisa baca ini sebenarnya di pasal 2, pasal 3 itu kan clear ketentuannya atau pasal 2 itu kan clear. Bahkan kan beberapa tokoh juga sudah menyatakan itu. Pasal 2 itu bukan pejabat negara, menggunakan fasilitas negara itu pasal 3, Mas. Enggak, yang pasal 2 Bapak bisa baca. Jadi pasal 2 itu nanti kan bisa baca bahwa saya baca ini ada sini. Iya. Jadi kan ada perbuatan melawan hukumnya, memperkayanya kan itu alternatif memang. Jadi pilihan katanya kan bukan memperkaya, semua atau tapi hakim menyatakan unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara itu adalah unsur alternatif. Jadi bisa ada, bisa tidak. Makanya saya katakan statement Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung sama dengan vonis hakim. Cuma dikatakan itu unsur alternatif. Saya ingin tanya ke Pak Ugro. Pak Ugro mengatakan tadi sama, political trial, pengadilan sesat. Boleh saya artikan seperti itu? Ya, saya terus terang mengikuti statement itu. Apa yang kemudian dipikirkan oleh Pak Ugro sehingga Pak Ugro mengatakan bahwa ini adalah pengadilan sesat, political trial? Fakta sidang semuanya tidak dipakai. Fakta sidang tidak dipakai? Dakwaan, kemudian fakta sidang, ada pledoi semua, ada tanggapan dari jaksa. Oke. Kemudian vonis. Fakta sidang itu kan yang menentukan di situ, dibuka semuanya. Saya terus terang mohon maaf saya juga polisi yang dulu anti kriminalisasi. Ya, saya walaupun saya mengatakan anti kriminalisasi, ya, mohon maaf ini sambil guyon ya. Kenapa ada hakim agung, ada jaksa agung, tidak ada polisi agung? Karena polisi agung Tuhan. Aparat penegak hukum itu yang teratas Tuhan. Jadi bukan main-main pakai dirumuskan sendiri, pakai persepsi sendiri, tidak bisa seperti itu.
Ya, jadi saya hanya menganalisa di sekitar pasal-pasal yang disampaikan tadi, pasal 55-nya juga tidak terbukti, ya kan? Di sidang sendirian tidak pernah ada kawan-kawannya situ. Nah, kemudian unsurnya di penggal-penggal seperti itu, tidak menimbulkan keuntungan sendiri, tidak memberikan kerugian tidak menguntungkan orang lain juga ada, karena tidak ada barang bukti uang. Ya, saya sering melihat, saya hormat sama Kejaksaan Agung, sering menampilkan sekian triliun. Tapi di kasus Pak Tom Lembong tidak ada uang. Kalau ada kerugian, paparkan uangnya di situ biar rakyat percaya. Tidak ada uang. Ya. Itu saja sementara Mas Aiman. Oke, baik. Mau tanggapan soal? Ya, jadi kalau soal merugikan keuangan negara itu kan sudah ada hitungan. Memang itu yang kita sampaikan juga ke kejaksaan. Gimana bisa hitungannya kemudian berbeda? Kan yang dihitung BPKP itu kan 515. 515 itu yang kemudian diakomodasi oleh hakim 191. Nah, tetapi dari 515 191 itu satu, ada perbedaan. Itu artinya ada perbedaan persepsi antara JPU dengan hakim. Jadi tidak semua juga diakomodasi. Hakim tidak mengakomodasi soal kerugian negara yang 300 sekian itu satu. Yang kedua, tetap juga kemudian harus diartikan bahwa kerugian negara itu tetap ada. Dari proses ini kan 191. Yang memperkaya tadi. Iya, memperkaya itu 191 itu. Nah, itu kan ya, hakim mengamini itu. Saya melihat di sini Mas Pak Ujiono ya. Jadi alat bukti itu kan 5, keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, kemudian keterangan terdakwa, terakhir lah. Sebelum Pak Tom ini ditahan, apakah BPKP sudah diperiksa? Jadi sudah ada ekspos November maksud jadi alat 2023. Bukti itu BPKP. Iya, BPKP. Bukan, jadi alat bukti kan disita hasil BPKP kan? Dalam 184 yang Bapak sebut tadi kan yang namanya kerugian alat bukti itu 5. Nah, hakim itu untuk memutuskan seseorang bersalah atau tidak. Bukan, ini pertama di penyidikan, Pak. Di penyidikan itu hasil BPKP sudah disita belum? Nah, jadi saya sampaikan juga kerugian negara Pak Ugrom ya, ya. Lu harus dibacakan di situ. Untuk menentukan seseorang itu bersalah atau tidak kan hakim itu kan 184 kan 2 alat bukti dan keyakinan. Iya. Nah, itu hakim sudah menemukan itu dan kerugian negara kemudian di putusan di pengadilan itu kan sudah diakomodasi dari 515 kemudian ke 191. Ini tidak pidana korupsi menyangkut mantan pejabat negara. Agak penting ya. Jadi kaitan dengan tadi yang disampaikan tadi tentang BPKP, kita sudah uji di peradilan itu dan BPKP hadir di sana. Makanya kalau Mas Pujiono ngikutin, tidak hanya informasi dari kejaksaan, bisa dilihat BPKP itu belum diperiksa waktu disidik. BPKP itu untuk menentukan kerugian negara ya. Negara. Tapi oke lah, itu nggak penting lah. Saya ingin ada beberapa hal penting yang mungkin bisa menjadi bahan renungan buat Komisi Kejaksaan paling tidak. Karena kalau untuk bahan tindakan agak sulit mungkin Komisi Kejaksaan, tapi direnungkan boleh. Pertama gini, ini semua pasti akan menanggap dengan mudah. Yang dituduh ini merugikan pihak lain, dalam hal ini korporasi. Ya, sudah disebut PT A dapat sekian, PT B dapat sekian, segala macam. Pertanyaan saya, nanti Mas Pujiono bisa cek ke sana. Kenapa PT-PT ini nggak jadi tersangka? PT-PT-nya, perusahaan-perusahaan korporasinya enggak, yang kena cuman beberapa direksinya. Ya, kenapa? Apakah dari korporasi tersebut ada aliran dana ke direksi tersebut? Karena dari hasil persidangan kami, karena waktu itu direksi ini datang ke sidang kami sebagai saksi, mengatakan mereka tidak terima apa-apa dari perusahaan tersebut. Satu itu ya. Kedua, PPI itu yang jadi tersangka hanya direktur operasionalnya. Sedangkan hakim dalam putusannya selalu menyebutkan tentang direktur utamanya. Namanya Dayu, terutamanya itu. Tolong tanyakan juga tuh, kenapa tuh nggak jadi tersangka? Gitu ya. Kenapa mesti jadi tersangka? Nggak jadi tersangka? Nggak, kenapa mesti jadi tersangka? Kenapa direktur utama mesti jadi tersangka? Ya kalau misalnya direktur kan dianggap PPI ini salah dalam mengambil kebijakan segala macam kan jadi tersangka tuh si Charles yang direktur operasional. Kenapa direktur utamanya nggak jadi tersangka? Dia lebih menentukan. Itu kedua. Lalu yang ketiga, ya, yang apa namanya yang mungkin nanti bisa juga ditanyakan kaitan dengan selalu dibilang bahwa Tom Lembong ini salah memberikan izin kepada Induk Koperasi. Baik itu Induk Koperasi Polisi, Pak, mohon izin, Induk Koperasi Angkatan Darat, dan Induk Koperasi yang lain-lain juga. Ada beberapa Induk Koperasi. Tom Lembong memberikan izin ke mereka. Pertanyaannya kenapa nggak ada tersangka juga dari sana? Itu juga yang harusnya juga
Karena kemarin pada waktu itu semua Indo Koperasi itu hadir di persidangan. Kita tanya, tugas dari Menteri Perdagangan ini untuk melaksanakan stabilisasi harga berhasil nggak? Semua dengan gagah perkasa menjawab berhasil. Anda mendapat keuntungan pribadi nggak? Enggak. Siapa yang mendapat keuntungan pribadi? Ya koperasi. Gitu. Nah, kalau kita berpatokan bahwa keuntungan-keuntungan perusahaan itu adalah kerugian negara, itu bahaya sekali. Karena setiap perusahaan yang berbisnis dengan pemerintah, siapapun itu pasti dapat untung. Pasti dapat untung, nggak mungkin nggak mau rugi dia, nggak mungkin, ya kan? Itu nalar sederhana lah gitu. Jadi kalau patokannya menguntungkan orang lain, nah yang paling penting itu adalah seseorang itu dapat untung yang tidak wajar, lalu untung yang tidak wajar itu akibat dari persekongkolan jahat ini. Ini tidak pidana korupsi nih. Memang agak berbeda dengan tindak pidana pembunuhan, Bang Ferry. Tindak pidana korupsi ini ada persekongkolan jahat ini. Itulah tadi yang disebut mens rea. Jadi siapapun yang mengatakan mens rea tidak wajib itu bahaya sekali. Mens rea itu wajib dalam perkara pidana korupsi. Kalau tidak ada niat, tidak ada persekongkolan, terjadinya keuntungan sah untung itu. Kalau tadi termasuk kecerobohan tadi? Nah, itu dia. Nah, ini dia. Maka itu pembahasan yang lain ya. Kita bicara tentang hakim merumuskan bahwa Pak Tom Lembong itu melakukan perbuatan melawan hukum 1, 2, 3 termasuk tadi ceroboh, memberikan izin segala macam. Ya, oke, kita bahas. Saya mengambil quad non. Quad non itu apabila benar, anggap saja benar. Misalnya Pak Tom ini ceroboh, mengambil tindakan memberikan impor, mengizinkan impor segala macam itu. Seandainya benar, selama dia tidak memiliki niat jahat, selama dia tidak punya kepentingan di sana, maka itu adalah ranahnya administrasi, hukum administrasi. Dan bagi semua pejabat boleh mengambil kebijakan diskresi, bisa salah, bisa benar. Bisa salah, bisa benar. Dampaknya, bahayanya putusan ini bagi semua pejabat. Seandainya dia mengambil kebijakan saat ini, ya 5 tahun atau 10 tahun kemudian, dia coba-coba cawe-cawe nih, mau ikut-ikut politik. Lalu yang lagi berkuasa bukan kelompoknya dia, bahaya buat dia. Ditanya lagi kebijakan dia, gitu. Dan pasti bisa terjerat karena menguntungkan pihak ketiga, pihak orang lain. Makanya penting sekali mens rea. Bahaya betul kalau nggak ada mens rea. Ya, baik. Sebelum saya ke sini, jadi kita yang terkait itu. Jadi kita setiap persidangan itu mengirimkan tim. Nah, dari tim itu ini Bang Aiman juga bisa baca nih. Ini yang dari teman-teman di Komisi Kejaksaan hasil analisis, bukan dari Kejaksaan. Ya. Jadi memang kemudian dianalisis dari teman-teman Komisi Kejaksaan, dari hasil analisis itu ya tadi yang saya sampaikan tadi, itu satu. Terus kedua, beberapa hal yang kemudian disampaikan itu kenapa yang lain-lain itu belum tidak kemudian tadi misalnya Indo Koperasi, tersangka polisi, Indo Koperasi, ya. Kita tanyakan dan lain sebagainya. Proses belum saja. Ya, belum saja gitu. Jadi menteri yang lain belum, Indo Koperasi yang tadi juga belum. Ini belum saja gitu. Terus Mesti kita catat nih. Ya. Mesti kita catat nih. Ya. Ini Ketua Komisi Kejaksaan yang ngomong nih. Ya belum saja. Asalkan kemudian ada 2 alat bukti yang cukup, kemudian ya selesai kan. Kemudian dinyatakan sebagai bisa kemudian naik penyidikan. Tinggal menunggu keyakinan hakim. Itu yang kedua. Yang ketiga soal diskresi. Diskresi itu kan ada kapan kemudian diskresi itu bisa diambil? Diskresi itu bisa diambil kalau tidak ada aturan hukum atau ada aturan hukum tapi tidak jelas. Kalau ini kan aturan hukumnya jelas, sudah ada. Nah, sehingga kemudian tidak. Nggak ada itu, nggak ada aturan hukum itu nggak ada. Yang ada aturan hukum ada. Permendak. Permendak itu yang buat Tom Lembong. Lah iya kan, itu artinya yang harus dihati. Ya. Itu harus dihati. Kalau coba Anda tunjukkan pasal mana yang dilanggar. Iya. Sederhana aja. Nanti dibaca di pasal 3, pasal 6. Pasal 3 bunyinya apa? Ya, apa coba? Coba bunyinya apa? Yang pasal itulah yang bahaya kalau begitu. Anda yang pasal 6 misalnya itu harus ada rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Itu ngawur. Ya. Itu ngawur lagi. Anda buka tuh Permendaknya. Ya. Nggak ada. Yang buat itu saya juga sudah baca. Saya sudah baca. Buat itu. Tidak ada. Seandainya pun ada, ya. Nah, ini juga Anda perlu pelajari ya. Seandainya pun ada bahwa itu harus koordinasi, apakah itu menjadi tindak pidana? Ya. Apakah itu kewajiban? Ya, apakah kewajiban. peraturan menteri itu mengakibatkan pidana? Iya, kalau aturannya bilang begitu kan juga harus diikutin. Kalau apalagi dia yang membuat kan misalnya saya tanya dulu, peraturan menteri itu mengakibatkan pidana atau tidak? Mengakibatkan. Salah. Ya. Itu salah fatal. Peraturan menteri tidak mengakibatkan pidana. Tidak, itu administrasi. Terus yang kedua, administrasi. Yang kedua, pidana itu diatur dalam KUHP dan undang-undang. Ngawur itu, aduh. Ya. Karena ada aturan-aturan yang kemudian harus ditaati. Yang kedua juga ada undang-undang pangan, undang-undang perdagangan. Oke, nanti kita bahas. Peraturan menteri harusnya tidak menyebabkan pidana. Masuknya
Di ilmu perundang-undangan pengaturan pidana hanya di 2. Oke. Di Undang-Undang 1, di Perda 1. Gimana? Di Undang-Undang 1, di Perda 1. Iya, itu kan juga ada di pasal 8-nya, Bang. Ya, Peraturan menteri. Saya yang mengingatkan, peraturan yang dibuat sebagai peraturan menteri, presiden, dan yang lain itu tetap berisiko kalau dilanggar. Punya Apa? konsekuensi pidana. Ya, karena peraturan dibuat disebabkan kurangnya undang-undang mengatur atau tidak mengatur sama sekali. Baca Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, pasal 7. Dan pasal 8, ada juga pasal 8 itu. Pasal 8 juga ada. Jadi itu artinya apa? Peraturan berlaku sebagai undang-undang, peraturan presiden, peraturan Mahkamah Agung. Kalau dilanggar berisiko. Apa risiko ada di situ? Ini saya ngambil contoh sederhana aja. Kita ambil contoh sederhana aja yang sudah banyak didengar oleh publik juga. Ini ada seorang pedagang asongan, ya, dia jualan di tempat umum yang dilarang, ya. Di situ dia mendapatkan keuntungan, tidak orang lain deh, dia dapat keuntungan, ya. Lalu dia tidak bayar pajak tuh di sana kan, akibatnya. Sekarang pertanyaan kita, apakah pedagang asongan itu bisa dikenakan undang-undang korupsi? Karena menguntungkan pihak. Menguntungkan dia, bukan orang lain. Lebih jelas ke dia. Kena nggak undang-undang korupsi? Dia kena perda bahwa dia melanggar disiplin. Kena sanksi, harus bayar denda. Betul itu. Negara ini sudah lengkap mengatur. Cuman kita aja belajarnya kurang pintar. Oke, gimana jawaban itu? Iya. Ya, artinya kan bahwa dia juga mengatakan bahwa itu peraturan memang harus ditaati. Bukan, ini juga pidana atau ada pidana korupsi di sana. Jadi itu kalau betul. Ya, kalau kemudian ada aturan yang ini menarik. Ada pedagang kaki lima berjualan di trotoar, melanggar hukum dia. Melanggar hukum. Ya itu kan diskusi. Melanggar peraturan. Dan kemudian dia diuntungkan pribadinya. Itu bukan hanya sekedar melanggar peraturan sebenarnya kalau mau tapi dia tidak bisa dipidana. Kalau mau konteks lebih mendasar. Bentar, pakai pidana korupsi nggak bisa ya, karena? Kan nggak bisa pidana korupsi. Karena itu tadi dia tidak punya niat jahat, ya. Dan juga tidak ada hubungan dengan pasal 2 dan pasal 3. Kalau kita mau mendasar lagi, itu yang salah di ketentuan di pasal 2 Undang-Undang Tipikor kita. Loh, iya kan? Yang dia namanya pecel lele di jalan bisa kita persoalkan juga. Korupsi dong. Loh, iya. Kalau sebenarnya bisa itu. Kalau kita kemudian mau mendasar lagi soal ke sana. Tukang pecel lele misalnya lebih dalam di lagi. trotoar. Ini kita ingatkan pedagang asongan bahwa Komisi Kejaksaan Anda bakal kena pidana korupsi loh. Saya tidak mengatakan demikian. Saya tidak mengatakan demikian. Itu persepsi Anda, ya kan. Nah, tapi bahwa bisa dikenakan pidana korupsi. Saya akan membuat analogi itu begini, bahwa peraturan dibuat itu untuk ditaati. Itu satu. Jadi ada Permendak 117, terus kemudian juga ada undang-undang pangan segala macam itu juga. Mas, mohon maaf ya, bisa nggak Anda bicara tidak ngarang? Di mana ngarang? Saya mau mengajukan pertanyaan begini. Saya mau tanya dulu. Iya, saya menjawabnya dengan bertanya boleh. Ya, sekarang saya tanya dulu. Iya, Pak Gis yang saya hormati. Ya, saya sebentar, saya mau tanya saya kan belum ngomong dari tadi. Iya. Lah emang belum dikasih. Saya mau tanya dengan Anda. Nanti saya berikan, Pak. Tadi kan ditanya sama dia pasalnya. Ngarang yang mana maksudnya? Bunyinya apa Anda nggak jawab? Ada. Sebelumnya pernyataannya begini. Tidak ada rapat koordinasi. Iya, itu di Betul. pasal 3. Tidak ada rapat koordinasi. Tidak ada rapat koordinasi. Anda datang kemari bawa data. Bawa ada. Oke, benar. Baca yang keras. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, ini tanggal 28 Desember 2015. Agenda lanjut pembahasan ketersediaan pangan, beras, kedelai, gula, jagung, dan daging sapi. Pimpinan rapat Menko Perekonomian. Di dalamnya ada masalah gula. Gimana? Di dalamnya termasuk soal gula. Ini rapat koordinasi. Ada soal gula. Perumbulok segera berkoordinasi dengan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) terkait impor gula. Oke, cukup. Lain kali kalau bicara di depan publik kayak gini pakai data lah. Bosan saya kalau dengerin orang ngarang. Apa yang mau sampaikan situ? Artinya ada rapat koordinasi. Artinya dia ngarang itu bohong depan publik. Gitu loh. Ya, saya jawab boleh. Silakan. Oke. Nah, kalau pada Bulog dan PPI betul itu. Ini rapat koordinasi. Iya. Kalau jadi kan ada 3 hal.
Yang pertama adalah Tadi kan katanya nggak ada rapat koordinasi. Sekarang ngakuin ada rapat koordinasi. Tadi saya tanya dulu. begini, rakortas itu kan rangkaian. Jadi ada 21 PI. Mas retorika itu ajarin tuh ada saya bawa Ada adik saya 28 Melisa PI. Salwa Iya. baru LK1 tuh. Ada 28 Yang retorika PI, Pak. depan saya Mas. Ada 28 persetujuan impor. Iya. Nah, 28 persetujuan impor. Yang lain ada yang di bagian rapat koordinasi itu, tapi yang 28 yang lain itu Pandang ada les rapat lagi tuh. koordinasi. Oke. Artinya ada rapat koordinasi. Ada tidak rapat koordinasi juga yang 28 PI itu. Dan ada juga rapat koordinasi. Ya, yang ya tadi saya sempat fokus pada yang 28 penunjukan impor Oke, itu. kita kembali satu lagi. Bahkan Tadi tidak hanya rapat koordinasi, bahkan pendapat hukum kejaksaan terhadap impor gula pun ada. Silakan, ada pendapat hukumnya. Kalau kita mau diskusi bawa data, bawa persiapan, bukan bawa narasi dan opini kosong. Oke. Apa kesimpulan di sini? Diberikan izinnya Untuk impor gula importasi. rawit. Iya. Ini pendapat kejaksaan tanggal 16 Juni 2017. 2017. Pendapat hukum. Ya, 2017 kan? Pakai. Ya. Itu tahun 2017 kan pendapatnya, dan 2017 itu juga mensyaratkan ada rakortas. Ya rakortasnya ada Iya, ini. Rakortas. Jadi Kita kembali saat lagi, tetap bersama kami dan 28 bersuara. itu Ya ada artinya yang Anda ada bicarakan PI udah yang